Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, pastinya di channel Dunia Pasti. Channel ini berkisah atau memperkisahkan tentang cerita-cerita mistis ataupun cerita horor yang pernah saya alami di sini. Di sini saya akan menceritakan tentang awal saya melihat setan, yang setan itu adalah kuntilanak ataupun wewe gombel. Pada saat itu saya masih berusia sekitaran kurang lebih 10 tahun ke atas. Saya masih bersekolah kelas 2 SMP. Waktu itu saya mempunyai sahabat ataupun teman ataupun kerabat ya. Pada saat itu kerabat saya itu sedang meminjam dasi di tetangga rumah saya, dan tetangga rumah saya itu melewati jalannya itu melewati perbambuan ataupun di bawah bambu ya, pohon bambu itu. Jadi waktu itu saya itu ditelepon sama sekerabat saya itu dengan kata, "Kamu di mana? Antar aku yuk, nganterin dasi ini, soalnya sudah lama saya pinjam, belum saya kembalikan juga." Setelah itu saya datang ke rumahnya kerabat saya itu, dan setelah itu saya diajak mengembalikan dasi tersebut. Pada waktu itu saya berjalan kaki ya dengan kerabat saya 2 orang. Setelah itu ketika di bawah pohon bambu itu perjalanannya itu tidak jauh dan tidak dekat ya agak dekat sih, tapi nggak jauh dari perkampungan ataupun dari rumah kerabat saya. Setelah itu saya ketika di bawah pohon bambu itu saya sudah merasakan kayak merinding gitu ya, kayak bulu kuduk itu kayak berdiri semua. Tetapi saya menghiraukan itu, saya alihkan dengan bermain HP waktu itu ya. Setelah itu saya diam saja, gak berbicara apa-apa ke kerabat saya itu, dan saya terus menelusuri jalan itu, berjalan sama kerabat saya. Dan setelahnya sampai di rumah teman saya dan teman kerabat saya itu, di situ saya juga ngobrol ya, di situ ngobrol banyak, ngomongin ya, namanya anak muda kan, namanya anak muda ya pasti kan ngobrol gini gitu kan, ngobrol. Setelah itu saya pulang sekitar jam 1 malam kalau nggak salah. Di situ saya ngobrol ya, menceritakan hal-hal mistis juga sih di waktu itu ya. Setelah itu saya pulang sekitar jam 1. Kalau masalah rumahnya itu nggak jauh teman-temanku, nggak jauh, mungkin ya 500 meteran lah. Tapi kan saya berjalan kaki sama kerabat saya itu, sama saudara saya. Setelah itu saya pulang dan mau melalui jalan itu lagi yang ada pohon bambunya. Dan di jalan itu nggak ada tuh ya, nggak ada penerang atau lampu atau apa, itu nggak ada. Itu kayak rimbun semua, itu kayak ya mistis lah, angker banget dan gelap gulita banget di jalan itu. Sampai saya itu jalannya cuma pakai senter HP. Waktu dulu kan HP gitu kayak HP Nokia jadul gitu kan, dulu kan ada senternya gitu ya. Senternya juga nggak terang sih. Setelah itu saya itu waktu itu belum aja jauh dari rumahnya, mungkin masih di dekat rumahnya ya kalau nggak salah, itu masih dekat rumahnya. Saya turun tangga kan, itu kan rumah teman saya kan ada tangganya. Saya turun tangga, turun 1, turun 2, turun 3, sampai turun 4 itu saya turun. Setelah itu di depan rumah ya. Setelah saya mau berjalan pulang sama saudara saya itu ya, kerabat lah hitungannya, masih kerabat juga sih.
masih kalau di Jawa itu kayak apa, kayak dulur gitu ya. Setelah itu saya mau pulang dan tiba-tiba ada orang berdiri memakai baju putih, dan itu teman-temanku, itu wajahnya nggak kelihatan, wajahnya seperti hitam sekali, wajahnya hitam, cuman bajunya itu putih, bajunya putih, dan kayak putihnya itu putih-putih apa ya, putih-putih buyu, maksudnya buyu itu seperti putih ada tanah-tanahnya gitu. Waktu itu kan saya mikirnya gini, soalnya kan waktu itu kan ibunya teman saya yang meminjamin dasi ke kerabat saya itu kan habis meninggal. Itu habis meninggal kalau salah habis 7 harinya, kalau nggak salah sih gitu, saya juga lupa teman-teman. Setelah itu saya mau pulang itu ya, kembali lagi dikasih tanya lagi. Setelah itu saya mau pulang, tiba-tiba itu dia berdiri di bawah pohon bambu itu, berdiri diam, nggak bergerak sama sekali. Dan teman saya itu ya, kerabat saya itu tadi, dan setelah itu hantunya itu berdiri teman-teman, berdiri di situ. Saya juga nggak tahu ya itu kuntilanak atau wewe gombel, saya juga nggak tahu, waktu itu nggak tahu sama sekali. Dan cuma saya mikirnya, dan saya tanya ke kerabat saya itu, dan teman saya yang punya rumah itu udah masuk teman-teman, udah masuk, dan saya 2 orang ya sama kerabat saya, dan saya tanya gini, bentar, itu apa ya? Saya mikirnya teman-teman ya, itu mikirnya saya itu mikir itu malah bapaknya kerabat saya itu. Saya mikir gini, saya tanya gini, bentar, itu siapa ya? Bapak kamu kah? Saya bilang gitu teman-teman ke kerabat saya. Setelah itu kerabat saya itu bilang, mana tahu? Itu loh, yang pakai baju putih itu loh. Mana tahu? Saya tahu, waktu itu saya juga tahu, langsung di hati itu mikir, oh apa itu hantu ya? Saya mikir gitu teman-teman. Setelah itu saya bilang ke kerabat saya, benar kamu jangan lari ya, bentar, itu bukan bapak kamu, bentar ya, kamu jangan lari, kita lihat dulu aja, kamu jangan lari. Setelah saya bilang jangan lari teman-teman, kerabat saya itu tiba-tiba langsung lari dengan sekencang, ibaratnya cepet banget langsung lari ya. Dan saya juga tanya bahwa jangan lari gitu teman-teman. Tiba-tiba teman saya itu langsung lari, kerabat saya itu langsung lari ya otomatis ya, dengan refleksnya saya langsung mengikuti dia lari. Jadi di situ ada 2 jalan, cuma yang satunya itu lewat perkampungan, yang satunya itu lewat jalan yang di bawah pohon bambu itu teman-teman. Nah setelah itu kerabat saya itu lari mau muter, jadi rumahnya itu muter, itu pulangnya muter lebih jauh juga sih. Dia lari, saya juga ikut lari, jadinya saya di situ juga ikut lari juga. Saya lari juga. Setelah jauh dari situ saya tanya, kamu kenapa lari? Wah takut saya mas, takut saya, gitu katanya. Setelah itu saya lari teman-teman. Setelah agak jauh dari perkampungan, setelah itu saya ngomong sama itu kan hitungannya masih kerabat, dan itu pernah adik tapi seumuran sama saya gitu kan. Setelah itu saya ngomong gini, kenapa kamu lari? Wah takut saya mas, itu tadi jelas mas, itu bukan orang mas, itu wajahnya saya nggak kelihatan mas. Saya juga mikir iya sih, nah, tapi kan saya tadi kan juga ngomong ke kamu jangan lari, tapi kamu malahan lari ya. Saya juga ikut takut lari juga, saya bilang gitu teman-teman ke itu kerabat saya. Setelah itu sampai ke rumah kerabat saya itu ya, rumah kerabat saya. Setelah itu dia bercerita sama bapaknya bahwa ada penampakan di bawah pohon bambu itu. Nah setelah itu anehnya teman-teman, sama bapaknya kerabat saya itu, saya dan adik saya itu ya pernah adik ya, hitungannya itu pernah adik sih. Setelah itu didatangi orang 3 itu ke sana, dicek pakai senter ya, senter besar itu ya yang terang. Setelah itu saya ke sana, nggak ada sama sekali, dan tidak ada kayak bekas apa kayak kaki atau apa, nggak ada sama sekali. Dan dari situ itu kerabat saya itu sampai nggak bisa tidur, sampai saya temenin tidur berapa hari ya, mungkin 3 hari gitu teman-teman ceritanya. Ya dipikir ya
gimana ya, namanya manusia melihat kayak gitu ya takut sih sebenarnya, juga takut. Tapi kan waktu itu ibaratnya kecengkek. Itu kecengkek itu gimana sih, kayak kaget gitu dan langsung diam saja saya itu waktu itu. Dan jadi begitulah ya teman-teman ceritanya. Saya dan kerabat saya itu dilihatin penampakan kayak gitu. Itu saya juga nggak tahu itu wewe gombal ataupun kuntilanak, saya juga nggak tahu. Kalau penampakannya sih wajahnya hitam, nggak kelihatan sama sekali, tapi bajunya yang kelihatan kayak baju putih tapi kotor. Putihnya putih kotor dan rambutnya itu panjang, cuma nggak kelihatan soalnya posisinya nggak menghadap ke belakang tapi menghadap ke saya gitu. Ya itulah teman-teman cerita saya dan yang pernah saya alami waktu itu. Mungkin di video selanjutnya akan saya ceritakan lagi yang pernah saya lihat seperti penampakan pocong dan sebagainya. Mungkin akan saya buatkan lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis cerita saya. Dan jika ada bahasa-bahasa yang berbeletotan ataupun salah ya maaf, soalnya saya kalau pakai bahasa Indonesia itu kurang lancar. Saya kan aslinya Jawa, jadi kayak kaku gitu sih bahasanya. Ya sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.